Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelas F semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview skripsi sebagai tugas dari Ibu Andina Nurul Wahidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Langsung saja. Judul yang akan saya review di sini adalah Pendidikan Agama dalam Keluarga Buruh Petani Melati, studi kasus buruh petani melati di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Nama penulisnya yaitu Siti Fadliatur Rahma yang berasal dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Wali Songo dengan tahun terbit 2018. Latar belakang dari penelitian yang ada, peneliti mengangkat permasalahan yang terjadi pada desa buruh petani melati ini, yaitu masih banyaknya anak-anak dari para buruh petani yang kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian alasan penelitian ini yaitu latar belakang pendidikan yang masih rendah, kemudian kesadaran dari orang tua dalam mendidik anaknya dalam pendidikan agama Islam. Kemudian peneliti sedikit ingin mengetahui bagaimana pendidikan agama yang mereka lakukan nantinya dalam keluarga nantinya menjadi pedoman bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian data para peneliti yang ada di skripsi ini menurut saya sudah cukup jelas dipaparkan oleh peneliti. Bisa dilihat pada screenshot yang saya letakkan di slide ini. Peneliti menyebutkan bahwa berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukannya di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu sebagai hal yang tidak terlalu penting, terutama untuk keluarga yang mempunyai kualitas ekonomi yang rendah. Bahkan peneliti juga banyak menemukan anak-anak yang sama sekali tidak menyentuh bangku sekolah ataupun madrasah. Poin yang ketiga, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dari pertanyaan penelitian serta tujuannya, peneliti sudah mencantumkan dengan sangat tepat, menurut saya sudah sangat tepat, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan agama dalam keluarga buruh petani melati di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Manfaat dari penelitian ini yaitu peneliti membagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemikiran, dan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam setelah mengkaji seperti apa pola pendidikan agama dalam keluarga buruh petani melati di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan manfaat praktis itu dibagi menjadi 4 pada penelitian ini, yaitu bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi peneliti itu sendiri, dan bagi peneliti yang lain. Bagi orang tua, diharapkan menjadi lebih memahami pendidikan agama dalam keluarga yang ada sehingga nantinya mereka saling berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Poin yang kedua, bagi masyarakat, nantinya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan pembinaan dan pengetahuan keagamaan dalam keluarga. Poin yang ketiga, untuk peneliti itu sendiri, nantinya memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan gambaran bagaimana terkait pola pendidikan agama dalam keluarga buruh petani. Kemudian bagi peneliti yang lain, nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan untuk peneliti yang sejenis. Masuk poin yang
5. Landasan teori atau kajian pustaka. Di sini peneliti membagi teori yang dikaji itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pendidikan agama dalam keluarga. Subteorinya ada metode-metode dalam pendidikan agama dalam keluarga. Ada juga pengertian pendidikan agama dalam keluarga serta ruang lingkup pendidikan agama dalam keluarga. Untuk sumber dari poin A ini untuk pendidikan agama dalam keluarga menurut saya sudah jelas. Hanya saja peneliti pada poin bagian A mencantumkan Helmawati dengan buku yang sama, yaitu pendidikan keluarga. Nah, seharusnya di situ penulis cukup menuliskan Helmawati, objek, dan halaman. Misalkan halaman 49. Tujuannya agar kelihatan lebih efektif bagi para pembaca yang membaca skripsi yang ada. Kemudian teori yang dikaji yang kedua yaitu ada buruh petani dengan subteori pengertian buruh petani serta karakteristik buruh petani. Dan yang terakhir ada pola pendidikan agama dalam keluarga buruh petani. Untuk pola pendidikan agama dalam keluarga buruh petani, penulis tidak menuliskan secara jelas subteori seperti pada bagian teori sebelumnya. Nah, di situ pada poin bagian C itu saya membuat subteori tersendiri berdasarkan materi yang telah saya baca pada poin bagian C itu. Kemudian kajian penelitian terdahulu atau kajian yang relevan. Di sini peneliti menggunakan 3 penelitian, yaitu Nurul Khalifah dengan judul skripsi Pendidikan Islam bagi Anak di Desa Selopanjang Barat, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, tahun 2014. Kemudian ada Amilin dengan judul skripsi yaitu Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Moral Agama pada Anak, Studi pada Keluarga Buruh Petani di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Dan yang ketiga ada Yuli Rahayu DKK dengan judul skripsi Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Keluarga Petani di Desa Bungkarbaru. Nah, ketiga skripsi tersebut membahas tema yang sama dengan skripsi yang saya review, yakni sama-sama membahas bagaimana pola pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, terkhususnya lagi pada bagian pendidikan agama Islam. Tetapi ketiga skripsi tersebut mempunyai sedikit perbedaan dengan penelitian yang saya review, yakni perbedaannya hanya pada desa-desa yang mereka teliti. Masuk poin yang ketujuh yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang ada di skripsi ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif atau lapangan. Nah, pendekatan penelitian sebenarnya itu menurut saya cukup ditulis dengan pendekatan kualitatif saja, sedangkan untuk jenis penelitiannya lebih tepat menggunakan studi kasus, karena ciri-ciri pada penelitian yang ada itu mengarah ke jenis studi kasus. Nah, contoh screenshotnya itu ada saya cantumkan. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang ada yaitu Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari 15 Januari hingga 15 Februari 2018. Poin yang ke-8, sumber data penelitian. Di sini peneliti membagi menjadi data primer dan data sekunder. Menurut saya sudah dipaparkan dengan jelas. Yang pertama, data primer. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu berupa data yang didapat dari lokasi penelitian, berupa hasil dari pengamatan dan pengambilan data dengan subjek penelitian secara langsung,
Dan adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu buruh petani melati, anak dari buruh petani melati, dan perangkat desa yang berada di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Data sekunder. Data sekunder pada skripsi ini yaitu peneliti yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa referensi-referensi yang berkaitan secara teoritis dalam penunjangan penelitian ini. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Untuk instrumen atau alat pengumpulan data, peneliti mencantumkan pedoman wawancara. Untuk wawancaranya itu, peneliti mencantumkan pedoman wawancara. Observasi, peneliti mencantumkan lembar observasi, dan dokumentasi mencantumkan dokumen profil Desa Kincang pada skripsi yang ada. Pertanyaan penelitian yang dicantumkan di skripsi itu hanya satu, yaitu tentang bagaimana pola pendidikan agama dalam keluarga buruh petani melati di Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan instrumen atau alat pengumpulan datanya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian 11 yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam proses menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yaitu berupa mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Lanjut untuk poin yang ke-12 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini ada 3, yaitu data reduction atau reduksi data. Yang kedua data display atau penyajian data, dan yang terakhir ada conclusion drawing atau verification. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Nah, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Yang kedua ada data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian, yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Langkah yang ketiga ini, dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada teknik analisis data ini, untuk skripsi yang saya review, menurut saya sudah dipaparkan dengan baik dan cukup jelas, serta teknik yang digunakan pun juga sudah sesuai, serta lebih memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi yang ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada review skripsi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.